Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir, dan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama lanjutkan bahasan kita tentang suratul Fatihah. Yang minggu lalu kita sama-sama menjelaskan tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, Allah tidak akan menerima. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Orang yang minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan ini sesungguhnya sia-sia. Karena Allah lah sebaik-baik penolong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, siapapun yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolongnya. Allah jelaskan di dalam surat Muhammad, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in
yuthabbit aqdamakum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah berarti menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah berarti berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Menyampaikan dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang pantas kita minta pertolongan kepada-Nya. Janganlah kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena niscaya pertolongan itu lemah. Yang maha kuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur seluruh alam ini. Dialah yang menjadikan seluruh alam ini, sehingga kita tidak pantas beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak pantas meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang mesti kita yakini ketika kita membaca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata di dalam orang, ketika orang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang meminta pertolongan pun tidak sedikit yang disesatkan, tidak sedikit yang mengambil jalan yang salah. Dia menganggap pertolongan yang datang atau dia melakukan ibadah itu berada di jalan yang lurus, padahal ibadah yang dia lakukan telah menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Maka mestinya di dalam hidup ini kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk selalu mengikuti jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah as-sirata, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan makna al-mustaqim ay dinul Islam. Jalan yang lurus itulah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Memang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, jadi mesti mencari agama Islam. Mestinya orang beragama Islam, mestinya orang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul. Itu dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal. Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Karena hakikatnya dakwah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kepada agama tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan para rasul disesuaikan syariatnya dengan masa-masa yang ada. Tapi hakikatnya semua nabi dan rasul itu berdakwah, mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, tidak menyekutukan, tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah SWT. Itulah yang diperingatkan Nabi Hud alaihissalam, alla ta'budu illallah. Dan itu pun yang diperingatkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya.
laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dengan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi dan rasul mengajak manusia kepada ketauhidan kepada Allah. Karena ternyata inilah yang mesti dijaga. Memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Tidak mencampuri keimanan ini dengan kebatilan, dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, dengan kefasikan, dan berbagai macam penyakit hati yang akan merusak keimanan seseorang. Maka ketika orang mengikrarkan diri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada ikatan yang kuat. Ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, ikatan antara dirinya dengan Allah, bahwa mereka, dia yang mengikrarkan ini tidak akan memakai hukum kecuali hukum Allah dan Rasulnya, tidak akan taat kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Inilah seorang abid, inilah seorang hamba yang rela apapun dia siap menerimanya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada dia. Mestinya seorang yang beriman kepada Allah SWT berserah diri kepada Allah SWT dan memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Memang akhir zaman ini luar biasa. Banyak orang yang melabelkan dengan nama Islam padahal bukan Islam. Banyak yang mengaku Islam padahal itu bukan Islam. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Siapapun yang berpegang teguh pada dua perkara ini, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zaman yang luar biasa ini, satu sama lain dengan mengklaim kebenarannya, maka mari kita sama-sama kembalikan ketika ada urusan, bahkan ada permasalahan, perbedaan di dalam Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kita berbeda dalam sebuah urusan, mari kita sama-sama kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah pasti benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyuruh kepada kita agar hidup ini selalu dibimbing, memohon kepada Allah agar selalu diberikan bimbingan untuk selalu mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya alladzina, orang-orang an'amta yang telah Engkau berikan nikmat 'alaihim, atas mereka. Para mufassir menjelaskan ini adalah jalannya para nabi, para rasul,
orang-orang yang soleh dan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Ikutilah mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dijelaskan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin." Bagiku sunnah, bagi kalian sunnahku. Alaikum bisunnati, bagi kalian sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang kita kenal di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah orang yang dijamin oleh Allah akan surganya Allah. Maka barang siapa yang mencaci mereka, padahal ada jaminan dari Allah dan Rasulnya akan kemuliaan mereka, bahkan dijamin akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menghina para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka bukan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Dan ada juga orang yang tidak main-main, bahkan tidak segan-segan mereka mencaci maki para sahabat yang mulia ini. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Itulah jalan orang-orang munafik. Kalau di dalam sebuah hadis ada di dalam Sunan Abu Dawud, memang akan datang di akhir zaman mereka berpakaian seperti kalian, berpenampilan seperti kalian, tetapi mereka bukan umatku, kata Rasulullah. Mereka bukan umat Rasulullah SAW. Penampilannya seperti, tapi mereka bukan umat Rasulullah SAW. Kita bisa melihat di zaman sekarang yang luar biasa. Bahkan di Indonesia ini apa yang tidak ada dengan aliran-aliran yang sudah kita mafhum semua. Allah Rabbi, kita berlindung pada Allah SWT. Memang inilah di antara fitnah-fitnah akhir zaman, di mana bermunculan orang-orang yang tidak memahami akan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan muncul orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menginginkan kehancuran dengan agama. Maka berdoalah kepada Allah agar kita selalu istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Bahkan kita dimatikan oleh Allah dengan membawa iman dan Islam dalam keadaan yusra. Sungguh fitnah ini luar biasa, yang kalau orang tidak hati-hati, tidak pandang bulu, orang pintar yang kita memandangnya dia orang alim, iblis, syaitan, yang semua ini termasuk dilaknat oleh Allah SWT, tidak akan segan-segan, tidak pandang bulu untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan ulama sekalipun akan berusaha mereka sesatkan sehingga berpaling dari jalan. Merasa dengan apa yang dia lakukan sesuatu kebenaran, padahal sungguh semua itu bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasul. Inilah orang yang celaka, na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah jelaskan, ini orang yang mengikuti jalannya syaitan. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Di dalam surat Al-Mujadilah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata jalan yang ditempuh adalah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang saleh,
jalannya orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan ini nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan adalah nikmat iman dan Islam. Maka kita beruntung, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Karena kenikmatan ini akan membawa manusia menuju keselamatan kehidupan di dunia, terlebih di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk jalannya orang-orang ini, orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan, berada di jalan yang lurus, istiqamah di dalam kebenaran. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang al-maghdub yang dibenci. Sebagian mufassir menjelaskan makna al-maghdub ay al-yahud, yang dibenci adalah Yahudi. Kenapa mereka dibenci? Karena mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tahu benar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka termasuk orang yang menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Dan itu sudah diberitakan di dalam Taurat, telah diberitakan dalam Injil. Tapi mereka tidak menerima ketika Nabi yang datang di akhir zaman ini bukan dari golongan mereka, justru dari keturunan Arab yang menurut mereka lebih hina ketimbang mereka. Di Madinah itu sudah dikabarkan, bahkan Yahudi yang selalu berperang, mereka akan mengabarkan suatu nanti kalau datang apa yang kami tunggu, niscaya kami akan mengalahkan kalian. Mereka menunggu Nabi akhir zaman. Tapi tatkala Nabi itu datang, mereka tidak mau menerimanya. Bahkan Allah jelaskan pula ini di dalam surat As-Saff. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. Ternyata inni musaddiqan lima, sesungguhnya aku ini untuk membenarkan datang kepada kalian, untuk musaddiqan, untuk membenarkan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء
Nabi Isa yang diutus kepada mereka, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, yang membenarkan apa yang ada di antara mereka, bahkan yang sebelumnya sudah turun, yaitu kitab Taurat. Tidak menafikannya tapi membenarkannya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan untuk memberikan kabar kepada mereka akan datangnya nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ahmad ay Muhammad, itu sama saja. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala datang kepada mereka kebenaran ini, bukti-bukti ini, kenabian kepada mereka, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh mereka. Bahkan mereka mengatakan, kalau memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, tentu kami akan yang lebih dahulu percaya. Tapi naudzubillah min dzalik, mereka membenci itu tidak lain karena nabi akhir zaman itu bukan berasal dari keturunan mereka. Lihatlah bagaimana begitu kerasnya mereka. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, mereka itu termasuk orang yang banyak membunuh para nabi dan rasul. Kalau di dalam tafsir Jalalain dijelaskan tidak kurang dari 70 nabi yang mereka bunuh. Wa yaqtuluna an-nabiy bighairi al-haqq, mereka membunuh para nabi itu dengan cara yang tidak benar. Kenapa hati mereka begitu keras padahal mereka tahu akan kebenaran itu? Dan nyata Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka terus-menerus melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan tidak henti-henti. Dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Naudzubillah min. Hati-hati dengan kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan. Naudzubillah, jangan sampai ini membuat hati seseorang menjadi keras. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau seseorang bermaksiat, maka akan timbul ludah hitam di dalam hatinya. Kalau dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka terhapuslah ludah hitam. Tapi kalau dia terus-menerus bermaksiat, maka akan banyak noda-noda hitam di dalam hatinya. Lalu lama-kelamaan hati ini menjadi keras. Dan di antara ciri kerasnya hati ini, dia tidak takut dengan ancaman Allah SWT. Mereka malah menantang ancaman Allah. Dan itu kerasnya hati bisa lebih keras ketimbang batu. Jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Batu saja ada orang, batu saja yang luar biasa kerasnya, ada yang tersungkur bahkan keluar mata air dari batu itu, terbelah dengan batu itu. Bahkan batu itu ada yang luar biasa takut kepada Allah SWT. Tapi manusia kalau hatinya sudah keras, seolah-olah dia tercipta dengan sendirinya, padahal dia diciptakan oleh Allah. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu durhaka kepada Allah? Rabbukal karim, Tuhan yang maha mulia. Allah yang telah menciptakan kita. Dengan enaknya manusia durhaka kepada Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah. Dia menentang Allah, padahal dia asalnya tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka sungguh hinalah orang yang sombong dengan sekecil apapun kesombongan Anda. La yadkhulul jannata, dalam hadis Imam Muslim hadis tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi min kibrin walau min khardal.
tidak akan masuk surga. Manusia diingatkan, kenapa engkau durhaka kepada Allah? Kita saja asalnya tidak ada. Bahkan Allah ciptakan kita dari air mani. Bahkan sebelum ada ini kita tidak bisa disebut apa-apa. Awal surat Al-Insan Allah jelaskan begitu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak bisa disebut apa-apa kita sebelum ada. Apa sebutan kita sebelum kita lahir ke dunia? Lam yakun syai'an madhkura. Maka jadilah manusia yang tawadhu, jadilah manusia yang berserah diri kepada Allah SWT. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah menciptakan kita dalam keadaan seimbangnya luar biasa. Allah menciptakan kita sempurnanya luar biasa. Fasilitasnya juga diberikan oleh Allah. Bahkan seluruh anggota ini ada fungsi masing-masing yang kalau kita melihat, memperhatikan, dan Allah memerintahkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surat Az-Zariyat Allah jelaskan, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian, afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Diri ini mestinya diperhatikan. Dari apa diri ini dibuat? Allah banyak mengingatkan kita dari apa asal kita diciptakan. Lalu Allah menjadikan buat kita sam'an, pendengaran, penglihatan. Bahkan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan yang lebih penting Allah jadikan pada kita hati, qalbu, yang buat orang beriman hati ini bisa menjadi bertambah imannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita tinggalkan di dalam hidup ini selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Di dalam mengarungi hidup ini untuk selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Karena luar biasa ternyata godaan ini tidak hanya menimpa orang-orang yang biasa-biasa saja. Semua manusia termasuk orang yang beriman akan berusaha disesatkan oleh iblis alaihi laknatullah. Itulah janjinya yang Allah abadikan di dalam surat Al-Hijr. Qala rabbi lima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menghakimi aku ini sesat, niscaya aku akan menjadikan seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini terasa indah. Memang kemaksiatan itu indah. Maksiat itu indah. Ya, indah nggak maksiat? Indah nggak maksiat? Luar biasa. Kalau kita lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, seneng nggak? Coba jujur, seneng? Manusia selalu dihiasi dengan itu. Yang sesat saja tidak merasa dirinya sesat. Yang salah aja tidak merasa dirinya salah. Enggak, saya benar. Bahkan orang yang berkubang dengan kemaksiatan tidak merasa kalau dirinya melakukan kemaksiatan. Allah Rabbi. Orang enggak salah itu maksiat, tapi dia merasa tidak melakukan kemaksiatan. Merasa kalau maksiat itu maling, berzina, padahal tidak mengerjakan perintah Allah salat. Itu juga maksiat yang luar biasa. Imam Al-Zahabi menempatkan ini termasuk urutan di atas tarkus salat, yang meninggalkan salat, dosa besar. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dosanya lebih besar ketimbang dosa berzina. Hati-hati dengan semua.
Wah, nggak apa-apa, maghrib juga besok ada lagi. Ada lagi nggak maghrib besok? Wah, maghrib besok ada lagi. Hah? Maghrib besok ada lagi nggak? Hah? Ada nggak? Maghrib ada lagi nggak besok? Hah? Belum tentu, betul. Kata siapa ada? Iya, kalau masih hidup. Nanti bahkan mungkin bisa jadi selepas ini. Kita tidak ada tahu umur itu. Maka ketika melaksanakan perintah Allah, memenuhi perintah Allah itu segerakan. Karena Allah merintahkan itu. Fas'au ila dzikrillah. Mestinya berlari buru-buru, cepat-cepat merespon perintah Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru itu semua. Jangan bilang, ntar aja lah. Duhur mah besok ada lagi. Makan aja dulu. Kalau memahami ini, betul. Tapi dia meringankan itu, menganggap sepele, bahkan menganggap remeh akan ancaman Allah. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Kita memohon kepada Allah agar jalan ini selalu ditunjuki di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling tinggi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang al-maghdub yang dibenci oleh Allah SWT. 'Alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Para mufassir menjelaskan ad-dallin yang dimaksud adalah Nasara. Kenapa sesat? Mereka menulis kitab Allah, yaktubuna kitab Allah biaidihim wa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab Allah dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu apa? Lam yalid, tidak. Allah lam yalid, tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Ini berapa? Ini sama nggak satu dengan tiga? Oh, beda. Tapi kalau saya bilang sama, bisa nggak? Satu itu tiga. Tidak bisa. Islam hanya menerima agama tauhid, la ilaha illallah. Maka di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi. Allah itu satu di dalam segala. Maka kekuasaan Allah tiada tandingan, kemurahan Allah yang luar biasa. Bahkan ciptaan Allah kita bisa merasakan. Ini ciptaan manusia, gedung yang begitu besar, bahkan lantainya yang luar biasa menjulang tinggi. Kita begitu kagum, padahal yang menciptakan ini adalah makhluk Allah, manusia. Mestinya ketika melihat itu kita mengucapkan Masya Allah. Kita mesti kagum kepada Allah. Dan itulah mestinya orang beriman, mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jam di situ sudah jam 1. Ya, saya jam 1 kurang 5. Ini kurang 15. Yang betul yang mana ini jam? Semua beda. Ya, memang dunia itu begini. Kadang perbedaan banyak, yang merasa yang paling benar. Yang benar ini yang mana? Kalau saya sih merasa sama ini dengan waktu adzan. Ini sama nggak adzan? Adzan dari sini tadi. Pantesan saya telat terus ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau protes? Ini nggak ada juga sebenarnya. Kalau mau protes nanti tanggal 4 ya.
Katanya tanggal 4 mau protes nanti. Ada yang mau sampaikan? Nggak ada? Berarti cukup ya. Karena memang cukup juga untuk tidur ya, kalau masih ada waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita yang bermanfaat. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang membawa kemaslahatan. Bukan banyaknya, tapi kita tahu dan mengamalkan dalam kehidupan dengan seikhlas-ikhlasnya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.